Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali melalui program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 21 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, atas segala yang baik dan yang indah Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Seperti apa kita datang kepada Tuhan? Bahwa Tuhan senantiasa melakukan karya terbesar, melakukan rancangan damai sejahtera di kehidupan ini. Seperti apa firman Tuhan di hari ini menyapa kita? Bagaimana merespon kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada habis-habisnya di hidup ini? Mari teduhkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran-Mu telah sedia untuk dilayankan di hari ini. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yehezkiel 20 ayat 1 sampai 9. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 10 bulan itu datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku, demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Tema rehat di hari ini, respon atas kebaikan Tuhan. Sahabat Rehat, bagaimana perasaan ketika kita menolong orang dengan ketulusan hati, dengan senang hati, namun orang yang kita tolong justru membalas dengan kejahatan? Atau bagaimana jika orang menolong dan berbuat baik kepada kita, namun kita membalasnya dengan amarah dan kejahatan? Apakah kita akan berhenti melakukan kebaikan? Sahabat Rehat,
tindakan dan perbuatan membalas kebaikan dengan kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan yang senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mereka justru menyembah kepada berhala-berhala yang mereka anggap berkuasa dan berpengaruh di kehidupan mereka. Apakah ini menjadi sifat dari bangsa yang dipilih secara khusus oleh Tuhan? Sungguh menyedihkan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Israel sebagai bangsa pilihan melupakan Tuhan, apakah Tuhan juga melupakan mereka? Sama sekali tidak. Inilah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Namun dalam kasih Tuhan ada keadilan, karena itulah Tuhan memberikan peringatan keras kepada bangsa Israel agar bertobat dari kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang hanya mau menerima kasih dan berkat Tuhan tetapi tidak tahu berterima kasih. Sebab jika mereka tidak bertobat, mereka pasti dihukum. Dan inilah kasih keadilan Tuhan, bahwa pertobatan mendatangkan pengampunan tetapi dosa mendatangkan hukuman. Tuhan mengasihi manusia berdosa, bahkan rela berkorban untuk manusia berdosa, tetapi Ia tidak pernah mengasihi dosa. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan sikap dan sifat kita sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan? Layakkah kita disebut anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih? Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita mendapat teguran dari Tuhan dengan keras, tetapi yakinlah bahwa itu adalah cara Tuhan mengasihi kita dan mengajar kita bagaimana caranya untuk bisa bersyukur, berterima kasih atas segala kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman yang boleh menyapa di hari ini. Firman yang boleh memberikan penguatan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan jikalau Engkau adalah Tuhan kami, maka kasih, kesetiaan, dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan, ada dan melimpah di hidup ini. Bapa di sorga, terkadang betapa lemahnya kami sebagai manusia, sebagai alamat dan sasaran kasih Tuhan. Tidak tahu bersyukur, terbatas di dalam menyatakan respon dan terima kasih kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah melakukan rancangan yang jahat bagi umatmu, tetapi yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon tuntunan kasih pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di hari ini, yang boleh mempersiapkan diri kembali ke dalam pekerjaan, ke dalam rutinitas. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber sukacita. Bahkan apa yang Tuhan boleh percayakan kepada kami sesungguhnya adalah anugerah Allah yang luar biasa untuk dikerjakan dan diperankan dengan penuh kebersyukuran. Dan juga di hari ini ada saja anak Tuhan yang terbatas karena sakit, yang terbatas karena duka cita, yang terbatas karena intensnya pergumulan kehidupan ini. Hanya Engkaulah yang sanggup memberikan solusi, bahkan Engkau sendiri yang sanggup melakukan karya yang luar biasa. Sehingga anak Tuhan boleh diberikan kelegaan menjalani kehidupan yang ada. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di sepanjang hari ini. Biarlah suara Tuhan saja yang kedengaran di dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya di hari ini. Maju terus dari dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.